Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, khususnya seluruh umat Kristiani, para murid Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam tradisi ekumenis, Gereja Katolik Roma bersama dengan denominasi gereja-gereja lainnya, kita mempunyai pengalaman historis yang menjadi tradisi yang baik, Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 1 abad yang lalu. Selalu dilaksanakan Pekan Doa Sedunia setiap tanggal 18 sampai 25 Januari setiap tahun. Dalam 1 pekan, umat Kristiani diajak untuk berdoa, kerjasama antara dikasteri untuk ekumenis Vatikan dengan Dewan Gereja-Gereja Sedunia dilakukan dengan merumuskan tema bersama-sama. Saya, Romo Aloysius Budi-Purnomo PR, sebagai Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, salah satunya juga dalam rangka dialog ekumenis. Maka izinkan saya pada kesempatan ini atas nama Komisi HAK KWI, atas nama Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Triharsono sebagai Ketua Komisi HAK KWI, mengajak saudari-saudara untuk bersama-sama merenungkan dari hari ke hari Pekan Doa Sedunia ini. Kita akan memulai pada kesempatan ini untuk mengenal lebih dahulu Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani tahun 2025. Tema Pekan Doa untuk Persatuan Umat Kristiani tahun 2025 adalah "Percayakah engkau akan hal ini?" yang dikutip dari Injil Yohanes bab 11 ayat 26. Tema tersebut diusulkan oleh komunitas monastik ekumenis Bose di Italia, bekerjasama dengan tim internasional yang ditunjuk oleh Dikasteri Gereja Katolik Roma untuk mempromosikan persatuan umat Kristiani dan Komisi Iman dan Ketertiban Dewan Gereja Dunia. Pada pertemuan di Bose pada akhir September tahun 2023, mulai diperkenalkan pengantar untuk tema Pekan Doa Sedunia ini yang di dalam bahasa Inggris dirumuskan, "Do you believe this?" Percayakah engkau akan hal ini? Kutipan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 26. Tahun 2025 menandai peringatan 1700 tahun Konsili Nisea, konsili ekumenis gereja-gereja Kristen pertama yang diselenggarakan oleh Kaisar Konstantinus yang pertama. Konsili tersebut berlangsung di Nisea, sebuah tempat di luar Konstantinopel, sekarang kita kenal dengan Istanbul, dari bulan Mei hingga Juli tahun 325. Hal ini terjadi hanya 12 tahun setelah pertemuan antara Kaisar Konstantinus dan Licinius pada bulan Februari tahun 313 di Milan. Saat itu mereka sepakat
untuk memberikan status hukum kepada agama Kristen. Apa yang disebut Dekret Milan yang sebenarnya merupakan surat dari Licinius kepada para gubernur provinsi di Kekaisaran Timur memberikan kebebasan bagi umat Kristiani dan semua orang di kekaisaran tersebut dari penganiayaan agama. Baru saja kekristenan keluar dari status bawah tanah selama hampir 300 tahun. Keragaman bahasa, budaya, dan organisasi hierarki menciptakan situasi perpecahan teologis dalam gereja. Terdapat kebutuhan mendesak akan satu suara yang bersatu demi doktrin ortodoks, khususnya mengenai hakikat hubungan Yesus dengan Bapa dalam wujud Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah yang Maha Esa. Ada juga kebutuhan untuk menetapkan tanggal umum Paskah dan cara untuk mendamaikan umat Kristen yang telah terjerumus dalam masa penganiayaan. Hasil utama dari konsili ini adalah terciptanya pengakuan iman Nisea yang pertama. Menurut tradisi, terdapat 318 uskup yang hadir dalam konsili tersebut. Sebagian besar dari gereja-gereja timur, mereka menandatangani pengakuan iman dan hanya 2 orang yang tidak mau tanda tangan. Ketika seluruh gereja saat ini mempertimbangkan peringatan pertemuan yang menandakan kepercayaan pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, semoga kita semua semakin tertarik pada misteri persatuan. Semoga kita menyadari adanya sisi penolakan dalam diri kita terhadap kesatuan itu. Hal tersebut justru mendorong kita untuk merangkul keberagaman gereja. Kita pun diingatkan di tengah keberagaman tersebut, kita bersama mengimani bahwa Yesus adalah Kristus dan Putra Allah yang bersamanya membangkitkan semua orang menuju kehidupan kekal dalam kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Untuk merefleksikan iman akan Tuhan Yesus Kristus tersebut, kita diundang untuk merenungkan Injil Yohanes bab 11 ayat 17 sampai 27. Perikop ini menggambarkan kisah ketika Yesus tiba di Betania dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Salah satu bagian dari kisah itu adalah perjumpaan Yesus dan Marta, yang pada akhirnya Marta mengaku beriman kepada Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih umat Kristiani dimanapun berada, materi untuk setiap hari dalam pekan doa dari tanggal 18 sampai 15 Januari tahun 2025 terbagi menjadi 8 hari dengan masing-masing tema setiap harinya. Masing-masing mencakup bacaan-bacaan yang dikutip dari kitab suci. Ada 3, bacaan pertama, Mazmur, dan bacaan yang kedua. Tentu Injil yang dibacakan adalah
Injil Yohanes bab 11 ayat 17 sampai 27 sebagai landasan tema umum. Bisa juga dibacakan doa Yesus dari Injil Yohanes bab 17. Teks Alkitabiah untuk sorotan setiap hari pada gilirannya merupakan pernyataan-pernyataan kunci dari pengakuan iman dalam konsili Nisea. Hari pertama, temanya adalah peran kebapaan dan pemeliharaan Allah yang mengatur alam semesta. Hari kedua, tanggal 19 Januari, temanya adalah penciptaan sebagai karya Tuhan. Hari ketiga, tanggal 20 Januari, dengan tema inkarnasi Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dalam Yesus. Hari keempat, tanggal 21, bertema misteri Paskah, sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Hari kelima, tanggal 22 Januari, bertema Roh Kudus, pemberi kehidupan dan sukacita. Hari keenam, tanggal 23 Januari, bertema gereja sebagai komunitas umat beriman. Dan hari ketujuh, tanggal 24 Januari, bertema baptisan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Sedangkan hari ke-8 sebagai penutup, tanggal 25 Januari, dengan tema menanti kerajaan dan kehidupan yang akan datang. Itu gambaran-gambaran umum, pengantar umum tentang Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Mari sekarang kita pada hari pertama ini bersatu di dalam doa untuk merenungkan tema peran kebapaan dan pemeliharaan Allah yang mengatur alam semesta. Kita berdoa dalam nama Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca bacaan-bacaan dari kitab suci. Yang pertama kita akan membaca kitab Nabi Yesaya bab 63 ayat 15 sampai 17. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan Allah, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur, tanggapan dari Mazmur 139 ayat 1-3, ayat 13, ayat 23 sampai 24. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan membaca bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 8 ayat 5 sampai 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita membaca Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai ayat 26. Pada suatu hari, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sudah membaca bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita
bacaan hari pertama Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Ada renungan singkat yang dapat kita resapkan pada hari pertama ini. Dari tradisi Yunani, lihatlah misteri cinta, dan kemudian Anda akan merenungkan pengakuan Bapa yang telah diungkapkan oleh Putra Tunggalnya. Allah sendiri adalah kasih, dan melalui kasih Ia direnungkan oleh kita. Dan sementara dalam realitasnya yang tak terlukiskan, Ia adalah Bapa dalam kasih sayangnya. Ia telah menjadi ibu bagi kita dengan kerahimannya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah berkenan mengaruniakan putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungan itu dikutip dari Santo Clement dari Alexandria yang hidup tahun 150 sampai 215. Orang kaya mana yang akan diselamatkan? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, terutama umat Kristiani dimanapun berada. Berdasarkan bacaan-bacaan dan renungan singkat itu, kita bisa bertanya sebagai refleksi pribadi, bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Perhatian kebapaan dan keibuan kasih sayang dalam hidup kita, bagaimana kita rasakan? Apa yang menghalangi kita untuk mengenalinya dalam diri setiap orang sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana cara mengakui Allah sebagai Bapa dari semua yang mempengaruhi kita, persepsi dan relasi dengan orang lain, sesama kita yang dekat maupun yang jauh, dimanapun berada? Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, perbaharuilah iman kami kepadamu dan persatukan kami melalui kasih-Mu, sehingga kami dapat saling mengenali sebagai anak-anak-Mu dan bersatu sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kami memuji-Mu dalam Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita bersatu dalam doa untuk persatuan umat Kristen. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya, semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa,
Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan iman kepercayaan umatmu, dan berilah kami damai sejahtera serta persatuan sesuai kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, umat Kristiani dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat memasuki pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Salve, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis, berkah dalam.